Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argo Zuli Pratama, mahasiswa PPG dari Unwida. Hari ini, tanggal 23 November tahun 2020, akan melakukan pengambilan rekaman untuk kegiatan UKIN. Dan ini adalah kartu peserta saya. Materi yang akan saya sampaikan hari ini yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita selalu dilimpahkan kesehatan ya. Bagaimana suaranya Pak Argo? Apakah terdengar dengan jelas di situ? Jelas, Pak. Oke. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ingat ya, selama pembelajaran mic-nya harus di mute kalau tidak ada kepentingan untuk bicara. Jadi suasana kelas tetap kondusif dari suara-suara yang tidak diinginkan ya. Kalau kalian ingin bicara, tinggal mic-nya di unmute ya. Bisa diterima? Bisa. Oke. Baik. Pak Argo akan men-share screen ya sebentar. Apakah gambarnya sudah terlihat? Bisa, sudah terlihat. Apa yang kalian lihat di situ? Belajar dari Ya baik, berarti tampilan Pak Argo sudah diterima dengan baik oleh kalian ya. ya, Pak Argo, Pak Argo ingin menampilkan ini. Nah, apa yang kalian lihat dari gambar ini? Motivasi saya adalah sebuah perjalanan, bukan hanya Iya. Untuk mencapai kesuksesan itu tidak mudah ya, butuh percaya diri, butuh keberanian, butuh kerja keras, butuh dedikasi, dan butuh kesabaran. Kalian semua ingin sukses apa tidak? ingin. Berarti kalian dari sekarang harus rajin belajar ya. Tutup dengan Mungkin hari ini kalian belum menjadi apa-apa, tapi Pak Argo percaya 5-10 tahun ke depan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses ya. Amin. Amin. Baik. Kita lanjutkan. Iya, sama-sama. Nah, materi kemarin ada yang masih ingat tentang perkembangan demokrasi di Indonesia? Ada apa saja? Demokrasi apa saja? Ada demokrasi militer, ada demokrasi terpimpin. Iya, Yang terus? ketiga demokrasi Pancasila. Yang keempat demokrasi Pancasila masa reformasi. Iya, betul sekali ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana di Indonesia mengalami 4 tape ya pembelajaran perkembangan demokrasi ya. 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai dengan 1959.
2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai dengan 1966 atau biasa disebut sebagai Orde Lama. Yang ketiga, Demokrasi Pancasila 1966 sampai 1998 atau era Orde Baru. Kemudian demokrasi yang keempat yaitu Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai dengan sekarang. Berarti kalian masih ingat ya pembelajaran yang kemarin ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini yaitu materi yang akan kita pelajari yaitu tentang hakikat dan teori kedaulatan. Kalian sudah pernah dengar kedaulatan? Pernah. Apa? Apa kira-kira kedaulatan itu apa menurut kalian? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Iya, betul sekali. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi. Baik. Kita lanjut ya. Nah, kompetensi dasar yang ingin kita capai pada hari ini yaitu memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan yang Pargo harapkan ketika pembelajaran selesai kalian bisa 1. Memahami hakikat kedaulatan dengan benar. 2. Menganalisis sifat kedaulatan dengan benar. 3. Menganalisis bentuk kedaulatan dengan benar. Yang keempat, menganalisis teori kedaulatan dengan benar. Ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai ya. Nah, kegiatan pembelajaran kali ini seperti biasa. Pertama kalian masuk Zoom dulu ya untuk mendengarkan penjelasan dari Pak Argo. Kemudian kalian keluar Zoom untuk melakukan proses diskusi kelompok. Diskusi kelompok yaitu akan dilaksanakan di grup WhatsApp ya yang sudah kita bentuk kelompoknya ya. Setelah diskusi selesai, kalian masuk Zoom lagi ya untuk melakukan presentasi ya, presentasi perwakilan ya. Nanti salah satu anggota mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Kemudian yang ketiga akan ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan sebagai bukti apakah pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik oleh kalian atau tidak ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Baik, kita lanjut ya. Coba kalian lihat ini ada gambar apa? Ada, Pak. Coblosan, Pak. Pemilu, Pak, pemilihan. Umum. Di mana di Indonesia biasanya pemilu dilakukan setiap 5 tahun sekali ya. Pemilu di Indonesia bisa memilih anggota DPR, DPD, dan Belum kelihatan, Pak. pemilihan anggota pemilihan presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur ya. Kalian pernah lihat proses pemilu? Ya. Nah, Di mana? di desa. Pernah Pemilihan kepala desa ya? di desa. Iya, Pak. Nah, kebetulan tahun ini Pekalongan akan mengadakan pemilihan bupati ya. Bupati. Kalian nanti bisa menyaksikan prosesnya ya. Iya, Nah, pemilu ini adalah ciri-ciri dari suatu negara yang menjalankan demokrasi ya.
dan juga menjalankan kedaulatan rakyat. Ini adalah ciri-ciri di negara yang menjalankan teori kedaulatan rakyat, yaitu diantaranya adanya pemilihan umum ya, di mana rakyat menyampaikan langsung aspirasinya ya melalui pemilihan. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu pertama hakikat kedaulatan. Nah, di sini berarti nanti isinya tentang penjelasan apa itu definisi dari kedaulatan ya. Yang kedua, sifat-sifat kedaulatan nanti ada apa saja ya. Kemudian macam kedaulatan, kemudian teori kedaulatan, kemudian teori kedaulatan apa yang digunakan di Indonesia. Ya, ini adalah materi yang akan kita pelajari kali ini ya. Ada hakikat kedaulatan, sifat-sifat kedaulatan, macam kedaulatan, teori kedaulatan, dan teori kedaulatan yang dianut di Indonesia. Nah, peraturan diskusi ya. 1. Buat kelompok belajar. Tiap kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Yang kedua, diskusikan dengan kelompok masing-masing. 3. Peserta didik diharapkan aktif dalam diskusi. Nanti biasa Pak Argo akan masuk ke grup kalian ya, dan akan melihat, mengontrol siapa-siapa saja kalian yang aktif diskusi ya. Yang aktif berarti nilainya baik. Yang keempat, diskusi dilaksanakan di grup WhatsApp. Yang kelima, presentasi hasil akan dilaksanakan di Zoom. Nah, soal diskusinya ini ya. 1. Analisislah apa pengertian kedaulatan. 2. Identifikasikan sifat kedaulatan dengan benar. Yang ketiga, apa saja macam kedaulatan berdasarkan kekuatan berlakunya ya. Yang keempat, analisislah teori-teori kedaulatan yang ada. Yang kelima, bagaimana teori kedaulatan yang dianut di Indonesia ya. Nah, ya, soal-soal ini sudah Pak Argo share di LKPD ya, di LKPD di WhatsApp ya, sudah Pak Argo share di WhatsApp LKPD-nya ya. Di situ juga ada materinya untuk mengerjakan soal diskusi ini ya. Selain bersumber dari LKPD, kalian juga bisa mencari di Google ya. Silakan kalian mencari dari berbagai sumber yang ada, bebas ya. Yang penting nanti soalnya bisa dikerjakan dengan baik ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau yang tidak bisa buka LKPD, ini di screenshot aja soalnya biar mudah ya. Nanti kalian bisa cari di Google untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ya, Pak. Ada ya. Seperti biasa, kalian silakan keluar dari Zoom meeting untuk melaksanakan proses diskusi kelompok ya. Nanti kita ketemu lagi di Zoom meeting yang kedua. Oke, silakan keluar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang kembali di Zoom meeting yang kedua ya. Setelah kalian tadi diskusi di grup WhatsApp masing-masing, sekarang kalian tugasnya adalah melakukan presentasi kelompok ya. Gimana, sudah menyiapkan siapa yang akan presentasi mewakili kelompoknya? Sudah. Nurul Hikmah, tolong pakai masker. Iya, Pak. Nurul Hikmah, tolong pakai masker. Jaga jarak. Kita mulai presentasi. Kan tadi ada 5 soal ya. Soal yang pertama yaitu analisislah apa pengertian kedaulatan. Coba kelompoknya siapa yang akan mewakili untuk presentasi? Saya, Pak, kelompok 4. Ya, silakan. Kelompoknya Tiana, silakan untuk presentasi soal nomor 1. Yang lain mendengarkan ya. Yang lain mendengarkan. Silakan dimulai. Nomor 1 ini ya. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, artinya kekuasaan tertinggi. Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dari semua aksara yang tersedia. Sudah? Dah. Yang lain, kelompok lain bagaimana tanggapannya? Jawabannya? Ya, sama Pak. Oh iya, baik. Jawabannya sama ya dengan kelompoknya Tiana ya. Ya. Baik, kita lanjutkan presentasi soal nomor 2. Soalnya identifikasikan sifat kedaulatan dengan benar. Ayo, siapa? Ya, saya kelompok 5 Pak. Kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Kelompok 5. Silakan. Sifat sifat kedaulatan ada 4. Ya. Artinya kedaulatan tetap ada selama negara itu tetap berdiri. 2. Sifat asli, artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. 3. Sifat bulat, artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi karena akan mengaburkan sifat kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi. 4. Sifat tidak terbatas, artinya kedaulatan tidak dibatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Kelompok lain Sudah. bagaimana tanggapannya? Sama dengan kelompok 5? Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu apa saja macam kedaulatan berdasarkan kekuatan berlakunya. Kelompoknya siapa yang akan presentasi? Kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan. Kedaulatan ke dalam, yaitu kekuasaan pemerintah untuk mengatur pemerintahannya sendiri tanpa campur dengan orang lain. Ya. Kedaulatan keluar, yaitu kebebasan pemerintah untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Kelompok lain tanggapannya bagaimana? Iya, Pak. Sama jawabannya? Ya, sama. Ya. Baik, kita lanjutkan presentasi soal nomor 4, yaitu analisislah teori kedaulatan yang ada. Silakan. Analisislah teori kedaulatan yang ada. Kelompoknya siapa yang akan presentasi? Kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok berapa, Pak? Tanya kelompok 3. Oh iya, Pak. Teori kedaulatan adalah berapa, Pak? Wewenang dalam suatu negara di dalam sistem pemerintah. Secara mudah, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi atau wewenang dalam suatu negara di dalam sistem pemerintah.
Han. Yang lain? Kelompok lain? Bagaimana tanggapannya? Sama. Teori kedaulatan? Yang lain? Teori Pak, saya agak beda Pak. Oh ya, silakan. Sania. Jawaban saya itu kan analisislah teori-teori kedaulatan yang ada ya Pak. Iya. Terus antara Jawabannya? lain satu teori kedaulatan Tuhan, terus teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Ada yang jawabannya sama dengan kelompoknya? Sania? Iya, jawabannya yang Ya, saya betul. itu, Pak. Kelompoknya Sania ya. Sania. Jadi ada 5 teori kedaulatan ya. Betul jawabannya yang disampaikan oleh kelompoknya Sania. ya. Untuk soal nomor 5, soal terakhir. Bagaimana teori kedaulatan yang dianut di Indonesia? Kelompoknya siapa yang akan menyampaikan jawabannya? Kelompok 2, Pak. Kelompok 2 silahkan. Silakan. Isdalia. Gimana Silakan. Pak? Yang akan presentasi soal nomor 5, bagaimana teori kedaulatan yang dianut di Indonesia? Saya aja ya Pak. Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, Ya, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bapak, sudah ada lagi yang mau melengkapi selain kedaulatan rakyat? Udah, kelas saya juga kayak gitu. Oh, seperti itu ya, ya sudah. Sama Pak. Baik. Pak Argo akan Itu, Pak. men-share screen sebentar ya. Nah ini ya, presentasi sudah selesai ya. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kali ini? Halo. Siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? saya Pak. Ya, silahkan. Saya. Silahkan. Pada pembelajaran hari ini kita belajar hakikat dan teori kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang berasal dari kata yang berasal dari bahasa Arab atau daulah. Terus kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Yang pertama asli, yang kedua permanen, yang ketiga tunggal, yang keempat tidak terbatas. Iya. Kedaulatan Coba yang lain. Sebentar. Coba yang lain tolong diam dulu ya. Mic-nya di-mute dulu. Ya, Pak, ya. Silakan lanjut, Tiana. Macam-macam kedaulatan itu ada 5. 1. Kedaulatan Tuhan, 2. Kedaulatan raja, 3. Kedaulatan rakyat, 4. Kedaulatan negara, 5. Kedaulatan hukum. Terus yang kesimpulan yang kelima, Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi,
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Iya. Itu kesimpulan dari aku, Pak. Iya, terima kasih atas kesimpulannya. Yang lain mungkin mau melengkapi? Ada? Kalau tidak ada, Pak Argo lanjutkan ya. Ini kesimpulan pembelajaran yang kita hasilkan dari pertemuan kali ini ya. Yang pertama, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. Kedaulatan berasal dari kata daulah. Terus kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Kemudian macam kedaulatan berdasarkan kekuatan berlakunya dibedakan menjadi 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kemudian ada beberapa teori kedaulatan, diantaranya kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Nah, kemudian negara Indonesia adalah menganut teori kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyat yang paling tinggi, sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alineanya keempat dan pada pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945. Nah, untuk kedaulatan hukum tertuang dalam pasal 1 ayat 3 dan ada dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di Indonesia menganut 2 teori kedaulatan ya, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum ya. Kalian masih kurang 1 tadi jawabannya, hanya menjawab menganut teori kedaulatan rakyat ya. Rakyat. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Baik. Untuk selanjutnya ya, kalian nanti mengisi soal evaluasi ya. Linknya sudah Pak Argo kasih. Ya, soalnya ada 5 berbentuk pilihan ganda. Kalian nanti mengerjakan lewat Google Form ya. Nanti jawaban langsung dikirim ke Pak Argo ya. Lewat WA ya, Pak. Google Form anak. Ini tautannya di kan tadi kemarin sudah Pak Argo kasih linknya ya untuk kalian kerjakan hari ini. Sudah menerima kan linknya kan? Sudah. Iya. Baik, nanti tugasnya kalian mengerjakan link 5 soal, dan untuk kegiatan selanjutnya ya, kalian nanti Pak Argo akan berikan pekerjaan rumah sebagai tindak lanjut ya, untuk kalian kerjakan di rumah. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Iya, terima kasih. Apakah ada kendala dalam pembelajaran hari ini? Sinyal seperti biasa ya, pasti karena pembelajaran daring membutuhkan sinyal yang kuat ya, sehingga kalau sinyal lemah pasti akan ada kendala. Baik, ini akan menjadi masukan buat Pak Argo dalam pembelajaran selanjutnya ya. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan setelah keluar dari Zoom, link evaluasi dikerjakan ya. 10 menit. Iya. 10 menit ya. Tak tunggu waktu 10 menit.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Iya, Pak.